Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang hormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Melia Sari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25307158. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi macam-macam norma kelas 7 di SMPN 1 Atap 01 Bente Teladas. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Kelas 7 siap. Siswa kelas 7 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 7 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ada kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, tidak lupa kita membaca doa dulu. Ya, coba untuk ketua kelas, Sally disiapkan untuk doanya. Bersiap, sudah mulai. Berdoa selesai bersama para ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita baca doa dulu supaya apa? Supaya berjalan dengan lancar. Ya, tidak lupa sebelum kita memulai materi pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Untuk semua murid, tolong berdiri. Sekarang sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya.
Aini, Hadir Bu. Desma, Hadir Bu. Vanessa, Hadir Bu. Julia Anggraini, Hadir Bu. Melisa Sapitri, Hadir Bu. Nadia. Akan bertanya, tadi berangkat sekolah ada yang pamitan tidak? Ya. Iya. Ada yang pamitan sama orang tuanya? Ya. Iya. Ibu mau tanya, kenapa harus berpamitan sebelum berangkat sekolah? Iya. Karena ada aturan. Terus? Kebiasaan. Iya, kebiasaan. Kewajiban ya. Ibu mau bertanya lagi. Tadi ada nggak yang teman-teman ada yang telat berangkat sekolahnya? Ya, tidak ada. Kenapa kalau telat berangkat sekolahnya? Mendapat teguran. Mendapat hukuman. Berarti kalau kita datang terlambat akan mendapat hukuman dan teguran. Apabila kita berangkat sekolah harus berpamitan kepada orang tua karena kebiasaan dan aturan. Nah, kebiasaan dan aturan itu yang dinamakan norma. Ada yang tahu tidak norma itu apa? Coba, ada yang tahu tidak? Ya, coba Desma. Aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ibu mau nanya sih, kenapa di rumah harus ada aturan, di sekolah harus ada aturan? Kenapa harus ada aturan kita? Agar tertib. Agar tertib. Ya, apalagi? Agar damai. Ibu akan menyampaikan hari ini tema yang kita akan pelajari ya. Nah, coba dilihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan 4 macam norma. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum dengan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan sumber dari masing-masing macam norma. Yang ketiga, menganalisis perbedaan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berdasarkan sifat dan sanksi dan daya ikatnya. Yang keempat, mengklasifikasikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari ke dalam jenis norma yang sesuai agama, kesusilaan, kesopanan, atau hukum. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ini adalah, Ibu jelaskan ada macam-macam norma. Ya, yang pertama norma agama. Coba dari kelompok 1, apa pengertian norma agama? Coba Desma. Norma agama adalah rangkaian kaidah atau petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama dan kepercayaan. Sanksi yang akan diterima ketika seseorang melanggar norma agama adalah mendapatkan dosa. Nah, berarti pengertian norma agama adalah rangkaian kaidah dan petunjuk hidup yang harus diterima manusia, bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertulis dalam kitab suci masing-masing. Ada yang tahu tidak contoh norma agama seperti apa? Mengaji. Iya, mengaji, ya, sholat. Apalagi? Apa? Berbagi boleh, puasa boleh. Itu contoh norma agama. Coba kalian perhatikan dulu ya. Ya. Kalian perhatikan di depan. Ayo maju. Ini baca, ambil. Oke tuh. Perhatikan. Masalah gampang ini Pak. Ayo semuanya maju, nanti aku apa? Nah, boleh kemana? Aku cukup. Ya, kali masih kalian bisa main bola. Ada sih
kaki mereka. Kita akan biarkan kau. Bucet. Soal istri bersih. Ya, beberapa. Bantu ya, Pak. Oh, itu risiko. Nanti kita urus terus lagi. Soal itu salah. Perhatikan ya. Iya, Bang. Kemarin habis minum. Tas tadi gak bangun. Nah, gak apa-apa. Tambah lagi. Ayo teman-teman, gak apa-apa. Ayo, ya. Kok bilang sih? Oh, kau tunggu nih. Kan cuma sedikit aja sih. Oh, aku sih. Biar apa lagi yang kita namanya? Mantap, beriman dah. Yo, serius, jangan sedikit. Apa itu? Namanya. Kalian es bikin dulu yuk, biar semangat yuk. Tepuk semangat. Aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Kurang semangat, coba sekali lagi. Tepuk semangat. Aha aha ma aha aha ngat aha aha semangat. Semangat tidak hari ini? Semangat tidak? Semangat dong, harus tetap semangat. Coba Ibu akan membagikan RKPD dan kalian mengerjakan secara berkelompok dan berdiskusi ya. Ya, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Setelah Ibu bagikan soal LKPD-nya, kalian diskusikan masing-masing kelompok tentang kasus yang Ibu jelaskan tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Diskusikan hasil yang Ibu jelaskan. Terus. Cocok nulis. Ya, ya ini. Ya, ini kelompok 2. Ya. Diskusikan sama teman-temannya. Ya, ini kelompok 4 ya. Ya. Ya, kalian diskusikan apa hasilnya yang Ibu jelaskan di depan. Ya. Kalian diskusikan secara kelompok apa hasilnya yang Ibu jelaskan di depan tadi tentang kasus. Nah. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, boleh dikerjakan dan diskusikan dengan teman-temannya. Apa hasilnya? Coba, ya. Ya, tulis hasilnya apa. Setelah kalian diskusikan, ya oke. Ya, coba kelompok 2 diskusikan. Oke. Ya. Kalian amati yang Ibu jelaskan tadi apa hasilnya, kasusnya, alasannya apa. Oke. Ya, kelompok 1. Ya, oke. Hasil diskusikan ya. Sudah selesai belum? Sudah selesai hasil diskusinya?
Udah siap mempresentasikan di depan? Oke, sudah siap? Oke, udah siap semuanya? Oke. Kalau sudah siap, Ibu akan panggilkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, boleh maju kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siswa yang mencontek yang sedang ujian. Jenis norma yang dilanggar adalah norma kesusilaan, alasan karena melanggar prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sanksinya adalah mendapatkan teguran atau nilai buruk, disebut sanksi internal. Ya, itu presentasikan dari kelompok 1. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari hasil kelompok 1, teman-teman yang lain ada yang menanggapi kasusnya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Benar, tidak ada yang bertanya? Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Coba kasih huruf W, kasih huruf O, kasih huruf W. Wah, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil diskusi mempresentasikan dari kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah siap? Ya, boleh maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang seorang yang meninggalkan ibadah wajib sesuai agama karena malas. Jenis norma yang dilanggar adalah norma agama. Alasannya karena perbuatannya bersentuhan dengan perintah dan larangan yang bersumber dari Tuhan yang diyakini. Sanksinya adalah pelanggaran norma agama dapat berupa hukuman di akhirat seperti siksaan neraka. Ya, itu hasil diskusi kelompok 2 tentang kasus apa? Tidak, seorang anak tidak melakukan ibadah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari hasil diskusi kelompok 2, teman-teman boleh bertanya. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 2? Sudah jelas? Benar jelas? Coba tepuk tangan lagi buat kelompok 2 biar semangat. Dikasih huruf W, dikasih huruf O, dikasih huruf W. Wah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 begitu juga, kelompok 3 begitu juga, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Supaya kita belajarnya nyaman, tidak bosan, kita ice breaking dulu yuk. Biar kita lebih fokus. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba
udah sudah fokus, biar semangat. Coba kita bikin tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Se, aha, aha, ma, aha, aha, nya, aha, aha, kurang semangat ya sepertinya. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat semua? Oke. Tadi sudah ya teman-teman dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 mendiskusikan hasil, mempresentasikan di depan hasil yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal secara individu untuk kalian kerjakan. Sudah Ibu bagikan semua tangan soalnya ya? Ya, boleh kalian kerjakan. Ibu beri waktu 20 menit. Boleh dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Namanya jangan lupa ditulis. Ya, jangan lupa tulis nama di sini ya. Ya. Ya, Rafa, jangan tulis namanya di sini. Ya. Ya, sudah selesai? Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, boleh dikumpulkan. Secara bergantian ya. Ya, kelompok 2 sudah? Udah tulis namanya semua ya? Kelompok 3 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Ibu ada lagu tentang macam-macam norma dan akan kita nyanyikan bersama-sama dengan nadanya seperti naik-naik ke puncak gunung. Ya. Ayo nyanyi semua. Macam-macam norma semua ada empat. Jangan lupa. Jangan lupa harus kita hati jangan
Karena sanksi siapa yang mematuhi manusia tertutupi. Siapa yang tertutupi. Semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma yang ada. Kita taati norma yang ada. Ini Ibu akan membahas pelajaran kita pelajaran hari ini tentang macam-macam norma. Seperti apa saja macam-macam norma? Normanya ada 4. Yang pertama, iya, norma agama. Yang kedua, norma hukum. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat, norma kesopanan. Kalau norma agama, kalau menurut norma agama, sanksinya apa? Mendapatkan dosa. Kalau sanksi norma hukum apa? Kena denda. Terus apa lagi? Kena penjara. Itu sanksi norma hukum. Yang ketiga, norma kesusilaan. Iya, sudah Ibu jelaskan. Tolong kalian rangkum, buka buku kalian untuk kalian rangkum pelajaran yang Ibu jelaskan tentang macam-macam norma. Oke, boleh dibuka bukunya. Kalian rangkum tentang apa yang Ibu jelaskan tentang macam-macam norma. Ya, kalian buka bukunya, kalian rangkum yang Ibu jelaskan tentang macam-macam norma agar kalian lebih mengerti lagi dan kalian dapat pelajari di rumah. Ya, boleh dirangkum. Kalau kurang jelas nanti boleh bertanya sama Ibu. Kalian rangkum ya. Sebelum kita pulang, seperti biasa, kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, buat Sherly dipimpin doanya. Bersiap, sudah mulai. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sudah selesai bersama para ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan untuk minggu depan pelajaran yang kita akan pelajari. Nanti Ibu akan berkaitan hari ini tentang norma. Untuk pelajaran selanjutnya akan kita bahas tentang hak dan kewajiban. Oke, sampai di sini saja pelajaran yang Ibu berikan. Ada yang bosan tidak dengan pelajaran hari ini? Tidak. Menyenangkan? Iya. Oke. Ibu mau bertanya, hari ini pada happy tidak? Happy. Senang? Senang. Tidak membosankan? Tidak. Coba sih ada
Bolehkah pukul teman? Tidak boleh. Bolehkah injak teman? Tidak boleh. Bolehkah jailin teman? Tidak boleh. Teman harus Oke, sampai di sini saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.